Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zilida Sarif. Saya lahir di Atambua 16 Mei 1990. Alamat rumah saya di Kampung Tuniun, Desa Bilion, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan saya sebagai guru di Kementerian Agama. Tempat tugas saya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Timur Tengah Selatan. Tahukah Anda apakah yang sering digunakan untuk menyebut teori belajar behavioristik? Untuk membahas materi ini lebih dalam, mari kita simak video ini sampai selesai. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan bagaimana implementasinya di sekolah dasar. Pada video ini, kita akan memahami macam-macam teori belajar. Maksud dari teori belajar dan istilah belajar itu sendiri tentu berbeda. Teori adalah kumpulan konstruk yang mampu menggambarkan fenomena secara sistematis. Fenomena tersebut bisa fenomena alam atau fenomena sosial. Sedangkan definisi belajar menurut KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Berdasarkan definisi di atas dan beberapa sumber lainnya, teori belajar dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mendeskripsikan cara manusia belajar, sehingga manusia dapat memahami proses kompleks dari belajar. Di slide ini kita bisa melihat macam-macam teori belajar. Di sini ada 4 teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yakni teori yang memiliki fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Teori ini beranggapan bahwa agar tingkah laku yang diharapkan menjadi rutinitas, maka diperlukan perulangan. 2. Teori kognitif. Teori yang memiliki paham bahwa proses belajar berlangsung secara bersambung dan lengkap. Guru bukanlah sumber evaluasi dan kebutuhan murid. Namun, teori ini merefleksikan hal-hal yang dikerjakan oleh murid yang juga diperintah dan dikerjakan oleh guru. Yang ketiga, teori humanistik, yakni teori yang memanusiakan manusia. Teori ini memandang proses belajar akan menjadi sukses jika pelajaran telah mampu lingkungannya dan diri sendiri. Pada teori ini, guru memiliki peran sebagai fasilitator yang memberikan motivasi serta kesadaran tentang makna kehidupan pada murid. Teori konstruktif yang keempat, yakni teori yang memiliki anggapan bahwa jika persoalan ditampilkan dari pandangan internal, teori ini disimpulkan sebagai usaha. Pada video ini, kita akan membahas tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya, lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai yang memberi respon terhadap lingkungannya. Pengalaman dan pemeliharaan yang akan membentuk perilaku individu yang belajar. Konsep manusia mesin atau homo mekanik behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar ruang, sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru
sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon, peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Berikutnya yaitu tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Teorinya dikenal dengan nama classical condition. Classical condition adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan respon. Seperti yang kita lihat pada video ini, Ivan Pavlov melakukan percobaan pada seekor anjing. Secara alami, ketika anjing diberi makanan, ia akan mengeluarkan air liur. Kemudian, Pavlov mencoba dengan cara memberikan makanan 30 detik setelah metronom atau bel dibunyikan. Maka terjadilah refleks pengeluaran air liur. Percobaan tersebut diulangi sebanyak 32 kali dan untuk ke-33 kali ternyata bunyi metronom saja telah dapat menyebabkan keluarnya air liur dan bertambah deras jika makanan diberikan. Dalam hal ini, proses belajar berdasarkan eksperimen Pavlov menurut pada dua hukum, yaitu yang pertama, hukum pembiasaan yang dituntut. Terjadi jika dua macam stimulus, hubungan antara CS dan US, yang salah satunya menjadi reinforcer, dihadirkan secara stimulus, maka refleks ketiga, hubungan antara CS dan CR akan meningkat. Dalam hal ini, apabila bunyi metronom dan pemberian makanan sebagai reinforcer dihadirkan secara bersamaan, maka keluarnya air liur sebagai respon yang dikehendaki akan meningkat. Yang kedua, hukum pemusnahan yang dituntut, yaitu terjadinya jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden condition didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Dalam hal ini, apabila bunyi metronom sebagai stimulus yang diadakan tidak dibarengi dengan pemberian makanan yang berfungsi sebagai reinforcer, maka respon yang dikehendaki, yaitu intensitas keluar air liur, akan menurun. Penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical condition di kelas. A. Memberi suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. B. Membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. C. Membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. D. Memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas. E. Membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. F. Membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasi secara tepat. Contohnya yaitu meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian masuk sebuah perguruan tinggi. Tokoh teori behavioristik yang kedua yaitu John B. Watson. John B. Watson adalah orang pertama di Amerika Serikat yang mengembangkan teori belajar Ivan Pavlov dengan teorinya Sorbonne. Watson berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Menurutnya, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, dan marah.
Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan-hubungan stimulus-respons baru melalui condition. Jadi, menurut Watson, belajar dipandang sebagai cara menanamkan sejumlah ikatan antara perangsang dan reaksi dalam sistem susunan saraf. Tokoh yang ketiga yaitu Edward dengan teorinya yang disebut trial and error. Edward melakukan eksperimen dengan kucing sebagai subjeknya. Dalam sebuah situasi eksperimen tipikal, seekor kucing ditempatkan dalam sebuah kandang. Seekor kucing dapat membuka sebuah lubang dengan menyentuh sebuah bel yang telah disetel dalam sangkar. Setelah melakukan rangkaian respon acak, kucing pada akhirnya dapat keluar dengan membuat respon yang dapat membuka pintu keluar tersebut. Setelah itu, kucing ditaruh kembali dalam kandang dan diulang lagi sampai beberapa kali. Mula-mula, kucing tersebut mengeong, mencakar, melompat, dan berlari-larian. Namun gagal membuka pintu untuk memperoleh makanan yang ada di depannya. Akhirnya, entah bagaimana secara kebetulan, kucing itu berhasil menekan atau menyentuh tombol yang disetting sehingga terbukalah pintu sangkar tersebut. Eksperimen ini kemudian dikenal dengan instrumental condition. Artinya, tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumen penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki. Berdasarkan eksperimen di atas, Edward menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori konektivisme juga disebut SR-Born Theory. Edward menyimpulkan bahwa respon untuk keluar kandang secara bertahap diasosiasikan dengan suatu situasi yang menampilkan stimulus dalam suatu proses coba-coba. Menurutnya, belajar adalah pembentukan hubungan koneksi antara stimulus dengan respon yang diberikan oleh organisme terhadap stimulus tadi. Cara belajar yang khas ditunjukkan adalah trial and error. Di samping itu, Edward juga menggunakan pedoman pembawa kepuasaan. Apabila subjek melakukan hal-hal yang mendatangkan kesenangan dan membawa kebosanan, apabila subjek menghindari keadaan yang tidak menyenangkan. Dari eksperimen Edward ini bisa diambil 3 hukum dalam belajar. Yang pertama, hukum kesiapan. Belajar akan berhasil apabila subjek memiliki kesiapan untuk belajar. Yang kedua, hukum latihan. Ini merupakan generalisasi dari law of use and law of disuse, yaitu jika perilaku itu sering dilatih atau digunakan, maka eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat. Sebaliknya, jika perilaku tadi tidak dilatih, maka perilaku tersebut akan menjadi bertambah lemah atau tidak digunakan sama sekali. Yang ketiga yaitu law of effect, yaitu jika respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Sebaliknya, jika respon menghasilkan efek yang tidak memuaskan, maka semakin lemah hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Teori behavioristik ini jika dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu bisa diimplementasikan dengan cara inquiry. Seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperhatikan kepada siswa. Kemudian, siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar tersebut.
Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir, menemukan sesuatu hal baru dari sebuah gambar. Tokoh yang keempat yaitu Skinner. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian, ia meletakkan sebuah bel di depan pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini, yang dilakukan tikus pertama kali adalah melompat-lompat dan mencakar kandang. Tetapi pada suatu seketika, tikus berhasil menekan bel hingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi yang dilakukan tikus ini dinamakan aksi immediate behavior. Immediate behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan reinforce, yaitu tingkah laku operasional yang terus meningkat apabila diikuti oleh reinforcement. Teori operation condition adalah teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operate. Tingkah laku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahuluinya dan pengaruh yang mengikutinya. Prosedur pembentukan tingkah laku. Tingkah laku adalah hubungan antara perangsang dan respon. Tingkah laku terjadi apabila ada stimulus khusus. Skinner berpendapat, seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk itu, hal yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Pendapat Skinner ini memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuensi. Contoh, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh tingkah laku yang menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku lagi sesering mungkin. Berikut aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diapresiasi. 3. Proses belajar harus mengikuti irama dari belajar. Yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. 5. Tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 7. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang kedelapan, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. 9. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. 10. Hadiah diberikan kadang-kadang jika perlu. 11. Tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. 12. Dalam proses sebaiknya digunakan shopping. 13. Mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku opera. Di slide terakhir ini, saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan pendekatan behavioristik.
Kelebihannya yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat dikuantitatifkan. Ketiga, pendekatan ini efektif untuk merubah perilaku. Kekurangan dari pendekatan behavioristik yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Kedua, tidak memperhatikan faktor internal. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Demikian penjelasan saya tentang pendekatan behavioristik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.